Masuk prinsip yang kedua, yaitu be sensitive to change and be ready to transform. Apa itu maksudnya? Ini yang kedua prinsipnya. Kalau belum kebaca, ini baru Bapak share. Be sensitive to change and be ready to transform. Yang pinter bahasa Indonesia, bahasa Inggris, siapa ya? Bisa dibantu artinya apa? Dalam bahasa Indonesianya. Ayo. Kalian ini nanti lulus harus punya nilai TOEFL 450 ini. Saya khawatir Hairul Anwar ini nggak lulus-lulus ini kalau TOEFL-nya nggak ini. Coba Rul, apa artinya itu? Ngilang dia. Ayo coba dibantu, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Yang kedua, kan kalian sering ngomong sih, ih sensitif loh, ih sensitif. Iya, dia lagi sensitif, setiap bulan lagi sensitif, kalau lagi itu sensitif. Masa nggak tahu sensitif apa? Ya, ih si atu-atu dong. Ya, peka terhadap perubahan dan siap berubah. Ya, bahasanya begitu. Kenapa seperti ini? Ya, jadi dunia itu kan selalu berkembang. Konsep bisnis juga berkembang. Kompetisi semakin sengit. Itu nggak mungkin dihindari lagi. Globalisasi teknologi itu akan membuat pelanggan semakin pintar. Ya, kalau kita tidak sensitif, sensitif itu merasa ya, dan terus kita tidak mengubah diri, maka habislah kita. Nah, itu bisnisnya itu seperti itu. Jadi bisnis itu kejam. Jadi kita harus sensitif, kita harus bisa membaca ini ada yang mau berubah ini. Kalau kita mau mengikuti, kita bisa eksis. Kalau enggak, guling. Ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalian umur berapa ya sekarang? 20-an ya? Ya, kurang lebih lah ya. Oke. Ya, 19 lah ya. Eh, Kalian pernah tahu HP jadul Nokia itu? HP-HP Nokia itu? Ya. Itu di awal tahun 2000-an, tahun 2000-an, berarti kalian masih umur sekitar 10 lah SD itu. Mungkin orang tua kalian, wah, orang tua kalian pegang HP Nokia itu rasanya udah mantep banget, ya kan? HP Nokia itu HP 1000 umat. Semua orang carinya HP Nokia. Betul nggak? Ya. Sekarang kemana HP Nokia? Kalah saing. Ya. Kalah saingnya kenapa? Nah, kalah canggih. Oh, sekarang HP Nokia yang canggih ada juga. Kan ada juga sekarang HP Nokia ya, yang canggih itu ya. Nah, ini kenapa dia sampai kalah, dia sampai gulung tikar? Ya belum gulung tikar lah. Ketinggalan kalah bersaing. Yaitu tadi, pada saat perubahan teknologi komunikasi dari HP analog, itu bahasanya HP analog ya, yang cuma bisa nelpon sama SMS, transformasi ke berbasis Android. Nah, itu Nokia nggak yakin teknologi Android itu akan berkembang. Dia pede dengan konsep dia yang namanya yaitu analog tadi. Dia mengembangkan konsep sendiri berbasis Symbian, sementara yang lain sama-sama menerima konsep Android. Kan? Akhirnya
Nokia ketinggalan. Ya kan? Android sekarang merajai. Dengan merek apapun berbasis OS-nya, operating sistemnya itu Android. Nah itu 10 tahun. Padahal bagaimana dulu Nokia hebatnya. Orang nggak mikir Nokia bakal jatuh. Ternyata jatuh. Nah, itu yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa membaca arah perubahan, ya kita ketinggalan. Bahkan bisa gulung tikar. Eh, perusahaan yang lain butuh contoh? Itu baru satu contoh. Perusahaan lain yang mungkin kalian dengar, pernah dengar juga kalau di IT itu eh, satu lagi mereknya apa ya? Lupa saya. Oh ini Ericsson, HP Ericsson itu sama gulung tikar. Bahkan satu lagi nih, itu tadi HP. Sekarang perusahaan Sony. Pernah dengar perusahaan Sony? SONY, Sony. Dulu yang namanya kaset, kalau beli kaset, kalau nggak merek Sony nggak mau karena kualitas pitanya bagus, segala macam bagus. Uh, yaitu jadi HP itu. Tapi sekarang kemana perusahaan Sony itu? Ya karena kaset nggak bertahan, ya kan? Platform sekarang berubah ke digital. Sony kurang cepat merespon itu. Akhirnya ketinggalan dia. Perusahaannya sekarang mulai gulung tikar. Ya, itu contoh-contoh. Artinya disitulah kita harus sensitif ya. Sensitif itu kita bisa merasa bahwa ini zaman ini bisnis ini harus bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Ya, itu terkait yang teknologi ya. Kalau bisnis yang lain apa yang kira-kira seperti itu kejadiannya? Banyak ya. Bisnis makanan juga ada yang seperti itu. Nah, itu contoh-contoh aja artinya bahwa setiap perubahan itu harus kalian respon dengan perubahan juga. Oke, yang selanjutnya itu yang kedua, yang ketiga. Sudah muncul belum yang ketiga? Ya. Nah, yang ketiga itu adalah guard your name, be clear and who you are. Waduh, ini bahasanya bahasa Inggris. Biar kalian berlatih lah bahasa Inggris. Apa ini maksudnya? Guard your name. Guard itu penjaga. Your name namamu. Jadi maksudnya apa? Jaga nama baikmu. Nah, itu. Menjaga nama baik itu dimulai dari sikap kalian, ya. Nah, jadi dalam nanti kalau kalian sudah terjun dalam dunia marketing, jadi nama itu adalah segalanya. Brand name is everything. Jadi nama itu adalah segalanya, ya. Jangan sampai kalian gara-gara hal yang sepele rusak namanya, ya. Itu maksudnya bahwa kita harus menjaga nama baik kita dalam dunia bisnis, ya. Jadi orang tahu siapa kita. Orang yang clear, bersih, jujur, itulah saya, gitu loh. Jangan sampai kita malah dikenal sebagai orang yang tidak jujur. Nama baiknya jelek. Contohnya begini. Kalau kalian sudah pernah punya janji, ya, ini pengalaman Bapak ini. Janji ketemu dengan customer jam 9. Karena sesuatu hal dalam perjalanan, waktu itu tinggal di Jakarta, macet.
memang persiapannya mepet banget. Begitu ketemu jam 9 lewat 10, dia dia bilang, "Kenapa kamu telat?" Ya, telat itu bisa alasan ya. Seperti kalian telat masuk kelas itulah, alasannya kan banyak. Jadi kalau kalian beralasan itu, Bapak juga beralasan banyak. Wah, jalan macet bos. Nah, tadi ada yang pecah ban. Wah, pokoknya buat alasan yang rasional. Oke, it's okay. Jadi pertemuan kita ngobrol-ngobrol aja. Masalah bisnisnya besok lagi kita omongin. Karena mood saya sudah hilang ngomongin bisnis gara-gara kamu telat. Akhirnya apa? Hilang kesempatan buat janji deal bisnis gara-gara telat. Nah, kalau Bapak cerita seperti ini mungkin kalian belum percaya karena belum mengalami. Satu lagi pengalaman yang akhirnya membuat Bapak itu jadi sangat belajar dari situ jadi disiplin. Waktu itu dalam konteks melamar pekerjaan. Jadi Bapak melamar pekerjaan di perusahaan multinasional di Jakarta juga. Sama. Waktu itu kantornya ada di daerah Kebayoran, Bapak tinggal di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Bapak datang ya santai lah ya, seperti kalian itu. Nah, karena kebiasaan waktu kuliah mepet-mepet, ada sesuatu terjadi ya mepet. Di situ dibilang, harap datang 15 menit sebelum waktu wawancara. Wawancara dilakukan jam 9. Pikir Bapak ya udah 15 menit kan waktu buat nunggu, jadi Bapak abaikan. Jam 9 kurang 5 Bapak datang. Nggak telat itu dari sisi untuk sesi wawancara. Tapi ternyata oleh si pewawancara ditanya, Bapak tadi datang jam berapa? Oh, jam 9 kurang 5. Loh, bukankah tadi di pemberitahuan dikabarkan bahwa Bapak harus datang 15 menit sebelum jam 9. Kenapa kok telat? Nah, kan seperti itu. Oh iya, 1000 alasan bisa kita keluarkan. Oh oke Pak, terima kasih ya. Ya, ini pelajaran buat kita semua Pak. Jadi perusahaan kami tidak bisa menerima orang yang tidak mematuhi aturan. Bahasanya seperti itu. Jadi mohon maaf, walaupun kompetensi Bapak bagus segala macam, tapi Bapak kurang disiplin, perusahaan kami belum bisa menerima. Selesailah seperti itu. Akhirnya nggak diterima. Nah, dari situ mulai Bapak sadar, oh pentingnya disiplin, waktu. Nah, kalau kita sudah besar, ini juga jadi apa? Jadi image kita, ya kan? Jadi nama baik kita. Coba sekelas, ini sudah 1 tahun kan ya, kumpul bareng kan? Ya kan? Bapak tanya satu, ya. Pertanyaan Bapak sederhana. Siapa di kelas yang telatan? Ayo jawab. Pasti ada itu terkenal itu, udah tahu semua sekelas. Yang telat masuk. Ada nggak? Belum ngamatin. Yang sering datang telat, dosennya sudah ada, dia sering telat. Nah, itu memang kebiasaan gitu loh. Ada nggak di kelas ini yang sering telatan? Rul, suaramu ini hidup, Rul. Kenapa, Rul? Nah, kalau di angkatan 17, ya Khairul ini termasuk orang yang telatan. Sebagai ketua kelas, kerjanya dimarah aja. Karena dia ketua kelas, telatan gitu loh. Kalau sama saya marah aja gitu loh. Ya, nah itu terkenal. Ada nggak di kelas kamu lain? Pasti ada gitu loh. Orang yang telatan.
Mic-mu itu gimana ini? Berebetin. Ya. Kalau enggak, itu yang contoh yang jelek, kurang baik. Ada nggak di kalian itu orang yang rajin? Nah, pasti ada. Kalau dosen menjelaskan, ada nggak yang suka bertanya? Nah, itu ada gitu loh. Nah, itu yang namanya membentuk karakter. Ya, itu membentuk karakter. Sama, itulah yang bentuk karakter kita, nama baik kita di situ. Pada saat kita sudah lepas dari dunia perkuliahan, ya itu yang seperti itu. Ini suaranya kedengeran berbet nggak sih, Khairul ini? Mic-mu dimatiin, Rul. Nah, iya Khairul ini udah dibilangin. Ini karakter ini kalau diomongin nggak bisa sekali dia ini. Harus berkali-kali. Ya, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, jaga nama baik. Ya, jaga nama baik. Be clear, yakinkan bahwa diri kamu itu orang yang baik, jelas, dan punya karakter. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, customer are the first. Go first to whom really need you. Nah, yes. Kita bahasa Inggris terus biar Khairul mumet. Sebetulnya ini adalah prinsip segmentasi, ya. Apa segmentasi? Ya. Sesungguhnya customer atau pelanggan kita itu berbeda-beda, ya kan? Kebutuhannya beda, keinginannya beda, sifatnya beda. Nah, jadi kemana kita harus menjual? Nah, kalau kita pertama sebagai tim marketing, kemana kita ini harus menjual? Nah, itu fungsinya kalian belajar. Kalian harus bisa menentukan skala prioritas. Nah, ini kaitannya ke sana ya. Nah, jadi karena customer berbeda-beda, kalian pergi ke orang yang betul-betul membutuhkan. Kan seperti itu. Nah, jadi kita tahu tujuan kita. Kalau kita nggak tahu tujuan kita, ya bisa-bisa salah urusannya ini. Salah masuk, salah momen, ya akhirnya nggak beres. Nah, kita sekelas beda-beda orangnya. Ini terkait ya, ini kita analogkan kita ini. Maunya beda-beda. Nah, ada nggak yang membutuhkan kita? Membutuhkan saya. Bantuan misalnya. Kan tidak semua orang membutuhkan bantuan. Nah, makanya sama. Dalam konsep marketing kita juga harus bisa menentukan skala prioritas. Mana yang harus kita garap duluan. Mana yang harus kita kerjakan duluan. Dan yang penting kita tahu mana customer yang harus kita garap. Garap itu apa ya? Yang harus kita maintenance. Kita tahu customer itu yang membutuhkan kita. Nah, misalnya kita jualannya apa? Contoh aja jualannya apa? Kalau peternakan misalnya jualannya vaksin, ya, atau obat, atau pakan. Pakan aja lah yang agak netral ya. Kita sales pakan pertama ini. Peternak kita kan banyak tuh. Kita pakannya pakan ayam lah misalnya. Peternak kita banyak. Customer kita banyak. Nah, kita mau yang mana yang mau kita datengin? Apa yang besar, populasinya besar, atau yang sedang-sedang, atau yang ini, atau yang bagaimana? Ya kita harus datangi yang kira-kira kita bisa masuk. Kira-kira kita bisa membutuhkan. Nah, mereka butuh saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa datang di saat yang tepat. Kita datang pada saat yang tepat. Saya datang pada saat kamu butuh saya. Wih, rasanya jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan lah kalau misalnya itu. Coba misalnya ada dedek mahasiswi jatuh gitu loh. Tiba-tiba kita datang. Kenapa? Kamu sakit? Sini saya tolongin. Wih, rasanya kan, wah, kesan pertamanya itu luar biasa gitu loh. Nah, tapi cari momen seperti itu kan nggak mudah gitu loh.
Nungguin di jalan mana yang jatuh, kok nggak jatuh-jatuh gitu loh. Nah, itu juga nggak bisa gitu loh. Makanya kita harus punya strategi lain supaya menimbulkan kesan baik itu seperti apa. Tapi biasanya pada saat orang butuh, nah itulah kita datang. Ada dedek mahasiswi berdiri aja di depan pintu jurusan itu. Kayaknya kebingungan. Datang. Kenapa dek kok di situ aja? Iya kak, ini mau pulang, dompetnya hilang. Oh, rumahnya di mana? Wah, kan gitu. Ya udah, ayo abang anterin. Wah, itu udah jadilah momen yang pas untuk ya itu tadi. Coba kamu tawarin di depan kelas. Ayo yang mau pulang, saya anterin yang sejalan. Ada yang mau nggak kira-kira? Nggak ada, karena mereka nggak butuh gitu loh. Tapi pada saat kamu datang pada saat butuh, nah udah berkesan lah. Hubungan semakin baik, akhirnya kita bisa masuk barang yang apa? Kita jual. Nah, kalau kita sales, ini salesnya jasa ya. Besok lagi dia lagi duduk dengan teman-temannya, tinggal kita tawarin. Adek, mau pulang? Ayo, saya antar. Oh iya kak, makasih. Langsung mau dia. Nah, itu kalau kita datang pada saat yang tepat. Sama, kita meng-hire pelanggan kita juga begitu. Ngapain kita susah-susah pelanggan lagi performanya bagus, ya. Performa bagus, budidaya bagus, kita datang, ya nggak dianggap. Datanglah ke pelanggan atau ke peternak yang sedang kesusahan. Nah, ini gampangannya seperti itu. Orang kesusahan itu kan butuh bantuan. Misalnya apa susahnya? Nah, kita ini jualan pakan ya. Ini tadi tetap kita jualan pakan. Kalau yang tadi selingan aja yang nolongin dedek jatuh itu. Kita jualan pakan pada saat peternak itu kesusahan. Kapan sih peternak itu kesusahan? Kalau peternak ayam petelur biasanya kesusahan pada saat telurnya harganya anjlok. Nah, kalau pas seperti itu kita datang pura-pura jadi pahlawan kesiangan. Kita bantu. Ya udah Pak, sini saya bantu jualin. Gayanya kan. Orang kita mau jualan pakan, kita bantu jualin telur dia. Kan seperti itu. Sini saya jualin, Pak. Nah, berapa peti, Pak, sisanya? 10 peti. Ya udah, sini saya jualin. Walaupun kita mungkin jualannya setengah mati ngabisin 10 peti. Tapi demi mendapat simpati dari peternak, ya sudah kita bawa 10 peti. Nah, besok lagi kita datang lagi. Gimana, Pak? Masih ada nggak sisa? Wah, alhamdulillah udah bagus, harganya sudah normal lagi. Oh, ya sudah. Kalau ada kita bantu lagi, Pak. Nah, dia terkesan dengan kita. Besok dia baru nanya, ada apa, Pak? Sering-sering datang kan gitu. Oh iya, ini Pak mau nawarin pakan. Nah, oh, ya udah, saya udah biasa pakai pakan A. Ya nanti ya, besok kita bantu. Nah, oke. Belum. Begitu pertemuan kedua, ketiga, baru kita, Pak, gantian bahasanya. Bisa nggak minta tolong? Saya ini target saya harus menjual sekian ton, ini baru sekian, kurang dikit lagi Pak, tolong dibantu sih Pak. Nah, oh ya udah, karena sudah ada rasa itu tadi, hubungan tadi, dia pernah kita tolong, nah, di akhirnya dari situ nolong kita, jadilah transaksi. Begitu udah transaksi ya udah kita maintain terus. Nah, itu makanya kita harus tahu skala prioritas tadi. Jadi karena konsumen beda-beda, kita jangan sok-sokan semua di hadapan mereka. Kita pilih tunggu saat yang tepat untuk masuk. Ya kan? Jangan ada dedek lagi hot-hotnya berhubungan dengan seseorang, kita deketin. Ya nggak bakal laku lah. Tapi begitu dia lagi putus, jelger, datang kita bergaya pahlawan. Ting, 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 ting. Ya udah, nggak usah ini, masih banyak cowok yang lain. Ini di depanmu juga ada. Nah, wah, udah. Beres itu, nggak perlu lama-lama. Itu tips buat yang masih jomblo ya. Karena saya ngelihat di sini mukanya masih banyak yang jomblo ini, yang laki-laki ini, kasihan juga. Nah, yang senyum-senyum itu pasti jomblo itu udah. Yang oke, itu ya. Karena customer itu beda-beda, kalian harus tahu, datang ke yang membutuhkan. Selanjutnya yang kelima, always offer good package at fireplace. Nah, apa itu? Nah,
Dalam prinsip ini, kita tidak boleh menjual barang jelek dengan harga yang tinggi. Nah, ini. Kita nggak boleh jual barang jelek dengan harga tinggi. Nah, disitulah muncul yang tadi saya bilang. Cheating, menipu. Nah, ya kan? Karena sekali kita melakukan seperti itu, selesailah kita. Nama baik kita hancur, kita udah nggak bisa lagi masuk di situ. Ya kan? Ya, jadi jangan sekali-sekali kita berusaha menipu untuk dapat uang sesaat gitu loh. Kenapa? Nah, kira-kira bakal ketahuan nggak sih kalau begitu itu? Kita ya, betul kita dapat uang saat itu. Mati lagi Rul, kamu nggak usah jawab-jawab. Pasti ketahuan gitu loh. Memang pada saat kita terima uang mungkin belum tahu karena misalnya pakan itu gudangnya banyak lah. Kita mungkin saat itu nggak ketahuan oleh mereka. Sering-sering begitu pasti ketahuan. Pepatahnya kan ada ya. Pepatahnya apa kalau yang seperti itu ya? Pepatah yang cocok terkait hal-hal yang seperti tadi, yang contoh yang sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Tupai melompat jatuh. Ya, bolehlah. Ada lagi yang lain? Kita ini belajar tata niaga ini bahasannya luas. Bahasa Inggris, sastra, ini semua kita pelajari. Kenapa? Kalian itu harus jadi orang yang punya bekal yang banyak. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Yakin itu ya? Yakin nggak? Ya, ya sama lah. Sepandai-pandainya kita membungkus bangkai, pasti akan bau juga. Ya sama, itu sama. Intinya sama. Artinya apa? Eh, kalian pasti akan ketahuan, ya kan? Apapun yang akan kalian kerjakan, baik itu dalam perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu pasti akan orang pada akhirnya akan tahu siapa kalian dari situ, ya. Nah, ini sama. Yang poin ke-5, kita jangan tipu orang. Jadi, tawarkan barang yang baik dengan harga yang fair. Ya, kalau barang baik, harganya mahal, fair. Barang jelek, harganya di bawah, fair. Barang jelek, harga mahal, nah itu yang nggak fair. Kalian mau dapat untung besar aja, tapi mengabaikan perasaan konsumen. Yang seperti ini nggak bakal lama. Pasti setelah itu kalian akan, ya nama baik kalian sudah tercoreng, besok berhenti order, ya udah mau kemana lagi. Nah itu prinsip yang kelima. Yang keenam, always make yourself available and spread the good news. Apalagi ini Pak. Ya, pada prinsipnya marketing itu harus menyebarkan kabar gembira, kabar yang baik. Nah, seperti itu. Jangan gosip yang nggak baik. Nah, ini kan pekerjaan kita. Ya kan? Jadi, kita harus menyebarkan kabar baik. Jangan kita menjual dengan menodong atau menjual dengan surat rekomendasi. Nah, atau kita monopoli. Ya, kalau kita seperti itu nggak bakal lama. Ya. Jadi, kita harus selalu tersedia itu ya seperti itu, harus menyebarkan kabar gembira dimanapun kita berada ya. Always make yourself available, itu dimanapun kita berada, diri saya berada, itu sampaikanlah kabar-kabar yang baik. Nah, kalau ada kabar yang buruk gimana Pak? Ya, maksudnya di sini itu kita harus membahas isu-isu yang positif. Kalau kabar buruk misalnya kabar ya misalnya oh si A kecelakaan, itu kan kabar tidak baik ya. Tapi ya itu yang perlu disampaikan gitu loh.
oh si A teman kita meninggal karena ini, ya itu memang kabar nggak baik, tapi apa yang perlu disampaikan. Tapi yang dimaksud di sini itu kita jangan membicarakan hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang tidak baik apa? Yaitu gosip. Kenapa? Marketing itu pekerjaannya di ujung, di mulut. Kalau sudah ngobrol, pasti kemana-mana gitu loh. Ya kan? Alumni-alumni TS marketing seperti saya ini, kalau udah ngobrol, udah. Ya rocosnya nggak tahu kemana-mana. Nah, tapi itu tadi harus dijaga. Jangan sampai kita membicarakan yang tidak baik. Membicarakan orang. Membicarakan sikap orang. Membicarakan produk orang. Nah, itu kita nggak boleh. Jangan kepancing dengan customer kita. Weh, saya ini kemarin pakai pakan A kok bermasalah ya. Wah, merasa dapat angin, langsung kita timpalin. Wah, iya Pak, pakan A itu emang bermasalah. Di sini kemarin juga begitu, di sana juga begitu. Ya, itu memang kondisinya seperti itu. Kalau Bapak mau bagus, pakai pakan saya aja. Wah, udah celaka itu. Nggak bagus marketing seperti itu. Jadi kalau dipancing dengan yang seperti itu, ya kita bilang aja, wah pakan ini kok kurang baik ya. Ya karena kita nggak tahu, wah ada siapa yang baru lewat itu, ada iklan yang baru lewat ya. Ya Meli ya, ada iklan yang baru lewat. Jadi nggak konsen kan tadi sampai mana? Iya. Oh, itu pakan itu kurang baik. Kok kemarin kurang baik ya? Wah, kita timpalin. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi ya, kalau dia lagi curhat ke kita, pakan kita timpal baik ya, kita cuma kalau kita mau langsung masuk ya langsung kita tanggapi. Ya kalau mau nyoba pakan saya ya nggak apa-apa kok, siapa tahu cocok. Nah, udah gitu aja, jangan ditimpan. Oh iya, di sana juga jelek, di sana juga jelek. Oh, jadi memframing kabar-kabar yang tidak baik. Nah, itu ya. Intinya jangan kita gosip membicarakan isu-isu yang tidak baik. Jadi marketing itu harus positif. Pikirannya harus positif, nggak boleh negatif. Oke, selanjutnya setelah ini yang ketujuh, get your customer, keep and grow them. Wah, bahasa Inggrisnya sudah mahir ya. Maklumlah lulusan luar. Pada saat kita sudah mendapatkan pelanggan, nah, cobalah kau pakan saya, jadilah dia pelanggan saya. Ya, begitu kita sudah dapat, peliharalah hubungan baik dengan mereka. Nah, kita jaga, pelihara hubungan baik dengan mereka. Kita harus bisa memastikan bahwa mereka akan selalu puas dengan layanan kita, layanan yang kita berikan. Sehingga mereka akan menjadi pelanggan yang loyal kepada kita. Apa maksudnya pelanggan yang loyal? Ya, pelanggan yang selalu beli produk kita. Pakan kita itu langsung dibeli terus. Nah, itu yang namanya kita menjaga customer. Tapi kita jaga saja tidak cukup. Seterusnya bagaimana? Ya, grow with them. Nah, berkembang bersama mereka. Nah, kita ajak dia untuk berkembang. Nah, berkembangnya bagaimana? Ya, kalau dia mau nyoba yang lain, ya kita dukung. Misalnya tadi saya ini cuma punya kandang ini, saya mau buka kandang lagi, gimana ya? Oh, ya udah bagus Pak. Yuk kita survei, kita dukung keinginan mereka. Nah, kenapa? Ya kalau kita dukung di situ dari awal, kira-kira dia ngambil pakan kita nggak? Ya ngambil, karena kita yang mendampingi dia. Dia besar, populasinya tadinya 5.000, mau nambah lagi 5.000, kita dampingi jadi 10.000. Kira-kira omset kita nambah nggak? Nambah juga, jadi besar juga. Nah itu. Jadi jangan biarkan customer kita itu eh, tidak berkembang. Kita harus mendukung dia untuk semakin besar, ya. Nah, jadi yang keenam ini betul. Setelah kita mendapat pelanggan, kita jaga. Nah, kalau memang ternyata dia nggak mau
besar ya cukup kita jaga terus supaya dia jadi loyal. Tapi kalau dia mau besar, kita dukung. Apapun kita lakukan untuk mendukung mereka supaya jadi besar. Ya. Meli, mic-nya Meli. Oke. Itu yang ke-7. Yang ke-8, whatever your business, it is a service business. Service business, ya pelayanan ya. Ini artinya apapun bisnismu, ini bisnis pelayanan. Nah, tapi bukan bisnis murni pelayanan gitu loh. Jadi bukan seperti bisnis hotel yang mengandalkan pelayanan atau restoran. Nah, tapi konsep di sini itu kita punya jiwa melayani pelanggan. Nah, seperti itu ya. Pernah mungkin baca kalau kalian ke toko baca tulisan. Apa tulisannya? Masuk toko atau masuk zaman-zaman dulu ya, agak-agak lama. Pembeli adalah raja. Nah, mungkin pernah juga sedikit-sedikit kalian masih lihat. Artinya apa? Ya, orang datang ke toko itu perlu kita layani sebagai layaknya raja. Jadi pepatahnya atau idiomnya ya seperti itu. Pembeli adalah raja. Jadi apapun keinginan mereka kita layani. Kalau kita layani dengan baik, mudah-mudahan ke depan dia akan balik lagi ke tempat kita. Nah, jadi itu konsepnya. Jadi service business itu adalah konsep pelayanannya, ya, bukan jasa. Kita jual produk nih. Kita jual pakan tadi misalnya. Kita servisnya apa sih pada saat kita menjual pakan? Pertama, terkait pengiriman. Nah, ini pengiriman dulu nih. Ini yang terkait jasanya ya. Kita kirim tepat waktu. Nah, kalau kita kirim nggak tepat waktu, kira-kira customer kita gimana? Nah, kalau dia ternyata stoknya mepet, kita kirim telat, wah ngamuk berat. Kenapa ngamuk? Ya dia mikirin ayamnya ini bakal nggak makan gitu loh. Kok kamu ngirim telat-telat? Kalau ayamnya nggak makan ya kelenger lah saya. Bayangin aja, ayam petelur nggak makan sehari. Recovery-nya besok ya susah lagi. Gitu loh. Ya. Nah, itu jasanya. Dan pelayanan kita di mana? Pelayanan terbaik yaitu tadi. Ini ayam saya ada masalah loh. Kok dia ada berak kapur ya? Wah, kok gitu ya? Ya udah coba saya lihat, saya cek ke kandang betul nggak? Ternyata betul. Oh ya udah coba kita inikan dulu, analisis dulu. Ini apa sebabnya? Dari pakannya atau dari manajemennya atau dari mana? Nah itu seperti itu harus kita lakukan, ya. Nah itu terkait pelayanan. Jadi baik itu kita jual produk, tetap pelayanan itu menjadi kunci utama. Kenapa? Nah ini pakan itu kan banyak ya, pabrik pakan itu banyak kan. Nah, pabrik pakan yang banyak itulah yang jadi pakannya apa? Sama-sama aja. Kalau pakan ayam, kandungan protein 18, merek apapun, sama nggak kira-kira hasilnya? Kalau diberikan ke ayam. Ya nggak jauh beda. Sama-sama aja. Tapi kenapa bisa dengan kita atau bisa dengan yang lain? Ya itu tadi. Pertama kecocokan kita sebagai tenaga marketing, sebagai owner, kalau kita punya usahanya. Kecocokan kita atau bahasa yang agak keren itu ya relationship, hubungan yang terbina antara
kita dengan dia, hubungan yang sudah terjalin antara kita dengan customer kita. Kalau masalah produk mah banyak, sama-sama aja produk itu, ya kan? Tapi kenapa dia lebih milih dengan saya? Ya karena pelayanan kita lebih baik. Ada apa-apa kita siap bantu. Nah, yang seperti itu, ya. Itu yang dinamakan bahwa apapun bisnisnya, ya, service semua itu adalah terkait service bisnis, bisnis pelayanan. Jadi kita harus bisa melayani dengan baik. Pak, tolong dong dicek stok pakan saya sudah mau habis. Wah, maaf ya, saya lagi sibuk. Wah, customer kita minta tolong, dia bilang dijawab gitu sama kita. Ya sudah, oke kalau gitu, nanti saya minta tolong yang lain. Telepon dia perusahaan yang lain. Tolong ya, cek di gudang saya, pakan saya kelihatan masih kayaknya tinggal sedikit lagi. Saya nggak percaya dengan ini karyawan saya, cuma ngetes saja. Oh siap, dengan dia langsung dicek. Oh masih banyak kok. Nah itu cuma ngetes-ngetes saja gitu loh. Bagaimana sebenarnya kalian bisa memberikan pelayanan yang baik. Oh dia kalau saya lagi butuh ternyata nggak mau bantu. Kalau yang ini mau bantu. Nah itu yang namanya kalau produk di mana mana sama. Obat-obatan untuk ayam, ya, untuk vitamin untuk ayam. Sama, perusahaan apa aja kalau vitamin C ya vitamin C. Tapi kok bisa laku segala macam? Ya itu tergantung kedekatan kita, relationship yang kita bangun seperti apa. Nah, itu yang dinamakan akhirnya tetap aja bisnis pelayanan. Nggak mungkin kalian jual ke orang yang nggak kenal. Bisa jual pakan ayam ke orang yang nggak kenal? Nggak bakal bisa. Beda dengan jual apa? Jual pisang goreng. Jual pisang goreng taruh di pinggir jalan, siapa aja bisa. Kalau jual pakan ayam taruh pinggir jalan, sebulan ya nggak bakal ada yang beli. Nah, itu beda konsepnya antara selling and marketing, penjualan dan pemasaran. Nah, di kita ini yang kita bahas marketing karena kita tidak melulu menjual gitu loh. Kalau menjual itu perkara gampang. Ya kan? Itu sederet-deret penjual pisang laku semua, ya kan? Nah, tapi kalau jualan di pinggir jalan ya pakan belum tentu laku. Betul nggak? Nah, itu kurang lebih ya. Oke, yang next. Yang ke-9, kita cuma punya 10 ya. Always refine your business process in terms of quality, cost, and delivery. Nah, ini. Yang ke-9, kita punya refine your business. Nah, refine your business itu maksudnya adalah untuk meningkatkan ya atau petakan lagi. Tingkatkan KCD. KCD itu apa? Ya tadi, quality, cost, and delivery. Nah, itu yang akan membuat kita bersaing gitu loh. Kenapa kita bahas KCD ini? Apa? QCD. Nah, kita lihat yang pertama adalah quality. Nah, kalau barang kita dengan yang lain kualitasnya sama, kualitas sama ya, kita bisa bermain di cost. Cost itu apa? Harga. Ya kan? Misalnya nih, pedagang telur. Ini pedagang telur aja ya, yang gampang contohnya. Harga hari ini 20.000. Terus dia ditawarin sebelahnya. Telur kan sama-sama aja kan? Ini biar yang artinya kualitas itu sama. Dari A 20.000, ini saya tawarin 19,5 mau nggak? Wah pindah langsung. Pindah kemana? Yang 19,5. Ya itu tadi. Alangkah mudahnya memindahkan omset dengan harga tadi. Relasi yang sudah terbina dengan selisih harga juga, itu pindah nggak kira-kira?
pindah juga. Seandainya tidak pindah semua, paling nggak itu dipindah separuh dulu. Nggak percaya? Ya, ceritanya begini. Kita lihat kalau kita lari, itu contoh telur seperti itu ya. Kalau kita lari ke pakan, selisih harganya dikasih selisih 50, pindah nggak? 50 rupiah per kilo. Pindah nggak kira-kira? Ya bisa pindah. Kenapa? Jangan dihitung 50-nya, ya kan? Kalau dia pesen satu truk puso itu berapa isinya? 10 ton, ya kan? Kita hitung 10 ton aja. 10 ton kali 50, 500.000. Nolnya 5, nggak usah banyak-banyak mikir. Ya kan? Kalau 10 ton itu nolnya 4, 50 nolnya 1, nolnya 5. Jadi selisihnya satu truk itu 500.000. Pindah nggak dia? Ya pindah lah. Seminggu dia berapa truk? Seminggu saya butuh 3 truk atau 2 truk. Seminggu 1 juta. Sebulan 4 juta. Ya pindah dulu lah dia. Nah, bagi 2. Dengan kita yang masih anteng-anteng aja, karena kualitas sama, kita harga 2.000, digeser dia 1.950. Biasanya ngambil kita 10 ton, akhirnya dibelah dengan dia. Tep, 5 ton, 5 ton. Dicoba di ayamnya. Sama-sama aja. Kalau kita biarkan terus, apa yang terjadi? Ya pindah semua ke dia gitu loh. Nah, itu tadi. Jadi kita tetap harus melihat itu tadi. Kalau quality udah sama, harga juga harus imbang dengan yang lain. Nah, itu tadi. Nah, sudah 2 sama. Kualitas sama, harga sama. Terakhir apa? Delivery. Delivery apa tadi? Pengiriman. Ya kan? Yang satu ngirimnya telat-telat. Wah ya sudah nggak jadi urusannya gitu loh. Banyak alasan sehingga telat-telat. Nah, itu terkait pengiriman. Oke nggak telat. Tapi ternyata begitu dikirim barangnya sering rusak. Kenapa sering rusak? Mobilnya nggak ditutup terpal pakannya. Ada gerimis, ada hujan, labas-labas saja. Karena supirnya mau cepat. Begitu pakan diterima di gudang, nggak kelihatan. Begitu pakan itu mau diberikan ke ternak, baru kelihatan gumpel. Ya kan? Karena kena air tadi. Nah, itu bagian dari pengiriman. Nah, yang seperti itu kalau tidak cepat kita ini kan, ya sudah. Dikomplain. Enggak, barang saya udah ini tepat waktu segala macam. Nggak percaya, ya sudah. Besok pindah juga. Nah, itu. Jadi, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan di marketing itu, ya. Dari quality, dari cost, dan dari delivery itu yang utama, ya. Belum masalah relationship. Nah, ini yang paling susah ini kan relationship ini. Ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah gather relevant information but use wisdom in final decision. Apa maksudnya ini? Prinsip ini yang terakhir ya. Mengingatkan kita untuk terus-menerus belajar, dan belajar. Nah, artinya kita harus selalu mendapatkan informasi yang relevan dengan dunia kita. Karena dunia ini berubah terus, ya kan? Di awal tadi sudah kita bahas, sensitif harus berubah, change, dan kita nggak mungkin bisa jadi pengusaha, marketing, yang hanya menggunakan pendekatan-pendekatan lama, ya kan? Betul, pendekatan itu bagus pada zaman dulu. Belum tentu zaman sekarang, ya kan? Nah, seperti itu.
Jadi kalau tadi kita sensitif terhadap perubahan dan harus berubah, nah berubah itu ya dari sini. Seandainya belum berubah, ada sesuatu yang harus kita pelajari. Kita belajar sehingga pada saatnya kita bisa menggunakan apa yang kita pelajari itu untuk membuat keputusan yang baik buat kita semua. Nah, itu bekal bahwa kita harus mendapatkan informasi yang relevan untuk bidang kita sehingga menambah wawasan kita dalam mendukung pekerjaan kita, ya kan? Contohnya bagaimana? Nah, contohnya paling gampang begini aja lah yang ini ya. Pendekatan lama ya. Nah, ini pendekatan lama. Saya dulu punya customer, Mr. A atau Mr. Y lah. Orang nggak bisa mendekati dia karena belum tahu selahnya. Tapi begitu tahu selahnya, tapi tidak semua orang juga bisa mau didekati dia. Apa? Ternyata dia itu paling suka makan pindang Palembang. Wah, itu bahasanya kan, pindang Palembang. Sementara waktu itu 15 tahun yang lalu, pindang Palembang itu nggak banyak seperti sekarang. Ya, kalau kalian ingat ya, atau kalian belum lahir atau kalian bisa cek, kalau sekarang kan sudah banyak tuh pindang-pindang segala macam. 15 tahun yang lalu belum banyak. Dan yang terkenal itu pindang di daerah Panjang. Customer saya sukanya di situ makannya. Ya udah, setiap ketemu saya ajak makan di situ. Wah, tahu betul gitu loh. Gimana bisa tahu informasinya? Nah, itu kita sebagai marketing juga harus yaitu menyelidiki, tahu profil customer kita bagaimana. Untuk meningkatkan relationship ya kita harus begitu, ya. Sebentar ini baterainya habis. Saya cas dulu ya. Nah, taunya dari mana? Ya kita harus menyelidiki, mencari tahu. Oh, dia sukanya ini, sukanya ini. Berhasil pada waktu itu. Tapi setelah dia tidak lagi memegang itu, berubah orang baru yang pegang. Apakah saya ajak ke pindang tadi akan berhasil juga? Belum tentu. Nah, kenapa belum tentu? Saya coba, ayo kita ajak ke sana. Ternyata dia sekali mau, 2 kali dia udah nggak mau. Ya, terpaksa kita cari lagi. Kita pelajari lagi nih customer kita, dia sukanya apa? Oh, ternyata bapak ini sukanya jalan-jalan, makan, minum di kafe, model-model kafe. Ini cerita 15 tahun yang lalu. Tapi ini juga bisa bapak sharing. Oh, yang ini sukanya agak-agak anak muda, walaupun sudah tua tapi jiwanya muda. Sukanya ketemu makan di model-model kafe. Karena dulu kan kafe belum banyak juga seperti sekarang. Ya udah, maunya diajaknya kemana? Ke Diggers, ya kan? Kemana? Yang sifatnya model-model kafe, ngobrol enak segala macam. Nah, ya itu tadi, kita harus belajar. Siapa orang yang kita hadapi, kita belajar. Siapa ya customer yang kita hadapi, kita pelajari. Nah, manfaatnya apa? Ya tidak semua customer kita bisa perlakukan sama. Ya kan? Ada lagi yang senangnya diajak ngobrol sambil ngopi. Berjam-jam di kantornya dari pagi sampai siang. Ngopi, ngobrol. Nggak suka ke lapangan. Tapi ya terserah dia maunya seperti itu. Bagi kita, pelayanan masuk, seneng, omset juga masuk. Nah, jadilah kita tenaga marketing yang handal kalau kita sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip ini. Usaha kita pun dengan prinsip ini ya mudah-mudahan insya Allah bisa eksis gitu loh. Ya, jadi ini sebenarnya bagaimana kita berusaha berniaga dengan memadukan antara bisnis dan
spiritual tadi. Nah, itu adalah sikap-sikap yang Bapak gabungkan bagaimana kita menjadi seorang pebisnis yang memiliki spiritualitas tinggi yang baik. Nanti dulu. Bentar lagi. Sebentar, itu ada gangguan juga, ada iklan juga mau lewat. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan yang sekarang? Silakan yang mau bertanya angkat tangan.